pengganti kuliah yang kemarin. Oh iya, kuliahnya ini tidak pakai OCW ya, nanti langsung saya input saja ke Siakat ya. Kemarin katanya Mas Parso lebih efektif langsung diinput ke Siakat gitu ya. Karena ini sifatnya bersama, maka nanti yang mengpresensikan saya tidak apa ya, saya anggap saudara masuk semua gitu ya. Dan minggu depan kita sudah mulai kuliah kampus ya, offline di kampus, sehingga kuliahnya lebih optimal gitu ya. Ini tetap boleh karena situasinya masih belum memungkinkan di kampus ya, kita masih menggunakan media yang tersedia. Oke, itu pengganti kuliah yang kemarin ya, tentang berpikir tekstual ke berhukum progresif. Hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia yang hadir untuk hukum, gitu ya. Jadi hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, gitu ya. Itu paradigmanya. Sehingga dua pemikiran ini bersambung, ini menarik. Salah satu kajian yang bisa dilaksanakan bahwa berhukum itu harus cerdas, harus mengukur perspektif realitasnya, jangan hanya terkungkung pada normanya saja. Itulah yang dinamakan Legion jurisprudence. Itu ya. Oke, itu sebagai pengganti yang lalu ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Sudah saya kirimkan ke Mbak Bella, Mbak Salwa, Mbak Arifah, Mbak Sabita, dan juga Mas Liu. Oke, saya akan masuk ke materi hari ini ya. Materi hari ini adalah saya akan menyampaikan tentang satu kajian mendasar ini tentang sistem hukum ya. Jadi ini salah satu teori yang cukup fenomenal, teori yang sering digunakan oleh kita para peneliti hukum. Bahkan kalau Anda baca skripsi sering tuh menggunakan teorinya sistem hukumnya Friedman ini ya. Ada banyak teori yang bisa digunakan. Satu di antaranya adalah Friedman. Banyak jurnal menggunakan ini pula, banyak skripsi, disertasi, bahkan sampai disertasi ya, tentang sistem hukum. Jadi hukum itu adalah sebagai suatu sistem, gitu ya. Apa itu sistem, bagaimana kelindansinya nanti kita bedah. Tapi sebelum masuk ke lebih mendalam, saya mau membuka wacana perdiskusian kita dengan saudara itu begini. Menurut saudara, gitu ya, menurut saudara, saya mau tanya pada saudara ini, apa permasalahan terbesar bangsa Indonesia? Masalah hukum apa yang ada di Indonesia ini? Seolah-olah kita stagnan, tidak bergerak, harusnya menuju pendulum yang lebih terdepan gitu ya. Tapi sampai detik ini nampaknya negara kita masih berstatus negara berkembang gitu ya. Belum menjadi negara maju, dan patut kita syukuri tidak menjadi negara rendah gitu ya, negara tengah. Salah satu masalah hukum terbesar itu apa? Korupsi. Oke, korupsi. Ya, bahkan kemarin indeks korupsi kita menurun ya. Jadi, korupsi. Pertanyaan selanjutnya. Menurut saudara, bagaimana itu cara memberantas korupsi? Nah, itu ya. Apa yang bisa Anda sumbangsihkan pada negara? Anda itu kan pemikir, Anda itu kan mahasiswa, itu mahasiswa, cari referensi-referensi bagaimana cara yang efektif memberantas korupsi gitu aja. Oke, silakan berpendapat. Ya, sedapatnya aja apa? Kira-kira bagaimana menurut saudara? Apakah bagaimana cara kita memberantas korupsi? Oke, silakan. Siapa? Jawab. Saya izin berpendapat, Pak. Ya, Mas Nanda, silakan. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf karena off cam. Di sini saya izin memberikan pandangan saya bagaimana cara memberantas korupsi mungkin ya. Yang patut diketahui juga kalau semisal memang harus dihukum mati itu kan memang selayaknya bakal melanggar hak asasi manusia gitu Pak. Mungkin dengan cara pemiskinan Pak.
Dalam artian ketika seberapa banyak korupsi yang seseorang lakukan, maka orang tersebut harus dimiskinkan semiskin-miskinnya. Jadi kemungkinan ada rasa jera terhadap pelaku maupun terhadap orang yang akan melakukan korupsi, seperti itu, Pak. Terima kasih. Hukumannya adalah pemiskinan, Mas ya. Pemiskinan. Oke. Kita hargai pemiskinan ya, memiskinkan semiskin-miskinnya. Selama ini sudah terjadi belum, Mas? Nampaknya tindakan itu belum begitu masif ya, makanya sekarang ada RUU perampasan aset dan sebagainya. Itu ya, Mas Nanda. Oke, satu poin bukan sekedar hukuman mati, tapi tadi menarik itu ada klausula hukuman mati melanggar HAM, nanti bisa kita diskusikan ya, apa benar melanggar HAM ya, HAM yang mana gitu ya. Oke. Tapi dari pendapatnya Mas Nanda ini sebaiknya dimiskinkan. Jadi kalau korupsinya 1 miliar ya mestinya pengembaliannya lebih dari itu, Mas ya. Bukan seperti selama ini dulu ada kasus Miranda Gultom itu gubernur BI itu gitu, sama mahasiswa itu. Itu gajinya tiap bulan 300 juta itu. Bukan gaji ya, gaji sama. Tunjangan lah, tukin ya. Tunjangan itu 300 juta itu TPP-nya itu. Ketika terlibat skandal, diberi hukuman itu cuma ya 300 juta juga itu. Itu ya, seolah-olah kurang begitu menggigit sehingga tidak jerah. Mungkin bisa diambil contoh yang lain pula, kasus-kasus yang lain. Gitu ya. Oke, satu pendapat dari Mas Nanda. Oke, pendapat yang lain nanti kita cross check-kan dengan kajian sosiologi hukum ya. Kita akomodasi dulu, eksplorasi pendapat teman-teman dulu. Oke, yang kedua silakan siapa? Melengkapi, menambah atau menyanggah boleh. Selamat sore Pak Mul, apakah saya diizinkan untuk menjawab? Ya, boleh, silakan Mbak. Baik, siapa? Saya Sabita. Mbak Sabita ya, silakan. Jadi pertanyaan Pak Mul tadi, bagaimana peran mahasiswa untuk memotong rantai korupsi? Perlu kita ketahui bahwasanya korupsi itu seperti mendarah daging, seperti budaya yang terus-menerus dari zaman Belanda sampai sekarang. Jadi pentingnya yang harus diterapkan mahasiswa ya ini menerapkan pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan korupsi, misalnya melakukan korupsi waktu, kemudian korupsi seperti yang kita ketahui pasti seseorang jika ingin memasuki universitas penting pasti melakukan dia tidak percaya diri dengan kemampuannya, akhirnya menyuap kampus tersebut. Nah itu kan salah satu langkah seseorang untuk melakukan korupsi. Jadi seperti itu juga harus dihindari. Kemudian dalam keseharian juga harus jujur, tidak menyontek, lain sebagainya seperti itu, Pak. Jadi intinya untuk memotong rantai korupsi kita harus istilahnya seperti mahasiswa berperilaku jujur. Jadi hal itu yang dapat memotong rantai korupsi. Kemudian selain itu kan mahasiswa adalah penyambung lidah dari rakyat kepada pemerintah. Jadi jika ada suatu hal yang mana dicurigai terjadinya korupsi atau sesuatu yang hilang suaranya Mbak Sabita ya. Halo Mbak Sabita. Pemerintah. Jadi pemerintah bisa melihat, oh seperti ini kejadian di pemerintahan daerah atau lain sebagainya. Jadi harus dilakukan penanganan secara tepat oleh pihak yang berwenang. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Mohon maaf, Mbak Sabita tadi terpotong ya, terputus. Jadi tolong diulang yang terakhir. Jadi menurut Anda bagaimana memberantas korupsi? Bukan hanya mahasiswa sebenarnya ya. Jadi negara juga boleh itu. Menurut Anda, poin penting apa, bagaimana cara memberantas korupsi yang efektif itu Mbak Sabita ya? Mungkin yang terakhir bisa diulangi, Anda putus tadi, nggak terdengar suaranya.
Baik Pak, terima kasih. Yang pertama tadi kan sudah saya bacakan atau saya beritahukan mengenai integritas seorang mahasiswa untuk berperilaku jujur agar korupsi itu dapat terputus rantainya. Kemudian yang kedua, bagaimana mahasiswa itu merupakan seorang penyambung lidah dari rakyat kepada pemerintah. Jadi mahasiswa itu tidak harus demo di jalanan, nggak harus, tapi melalui tulisan, melakukan kritik kepada pemerintah bahwasanya telah terjadi penyelewengan biaya lain sebagainya. Nah, nantinya hal ini akan didengar oleh pihak berwenang, oleh orang yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Seperti yang sedang viral sekarang, banyak yang justru korupsi-korupsi itu terlihat karena the power of media sosial, begitu Pak. Kemudian mahasiswa itu kan juga bisa sebagai panoptikon, pengawasan bagaimana jika melihat sesuatu yang, oh ini nih penjabat ini hartanya nggak wajar, terus akhirnya dia melakukan kritis, terus habis itu bisa didengar oleh pihak yang berwenang. Kemudian itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat atau rakyat. Kemudian dari pemerintah sendiri harusnya memberlakukan hukum yang secara tegas jika contohnya kemarin kasus COVID, kemarin kan ada korupsi dari Kementerian Sosial. Nah, itu kan harusnya jika ada terjadi korupsi, terus kondisi negara sedang tidak stabil atau sedang terombang-ambing, itu bisa dihukum mati. Nah, itu harusnya dilaksanakan. Jadi bukan hanya istilahnya hanya bunyi sebuah pasal, tapi harus terlaksanakan begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi ada poin korupsi, bahkan menteri sosial dalam COVID, korupsi, bahkan itu bisa sebenarnya dicarikan pasal Undang-Undang Tipikor itu ada hukuman mati, Mbak ya. Dan itu ternyata tidak diterapkan. Pertanyaan saya, Mbak Sabita ya, menurut saudara hukuman mati itu efektif nggak untuk memberantas korupsi? Atau bagaimana, Mbak? Kalau Anda memandang ini kan sudah ada tuh negara yang tidak berani menerapkan seksa itu. Apakah hukuman mati itu efektif untuk pemberantasan korupsi? Baik Pak, sebenarnya ini saya sempat diskusi dengan salah satu dosen mengenai hukuman mati. Nah, dosen tersebut mengatakan bahwasanya hukuman mati itu bisa dibilang tidak efektif, tetapi harus yang efektif itu dimiskinkan, di mana harta penjabat tersebut diambil alih seluruhnya. Jadi dia benar-benar miskin, tapi problematikanya banyak pejabat yang mana itu pintar meminteri. Jadi kayak seumpama hartanya disembunyikan. Jadi hal itu menurut saya memiskinkan sudah tidak efektif, Pak. Jadi hukuman mati lebih efektif karena apa? Jika kita menilik atau negara Cina yang mana jika ada koruptor dihukum mati, hal itu dapat menjadi tindakan seperti pencegahan agar orang-orang yang ingin melakukan korupsi itu tidak melakukan karena takut akan hukuman mati tersebut, begitu Pak. Sedangkan kalau dimiskinkan bisa hartanya dilarikan ke luar negeri atau bagaimana, begitu Pak. Money laundering ya, di atas namakan orang lain dan sebagainya. Oke, satu lagi ya, tapi menyinggung hukuman mati dan disinggung juga Mas Nanda. Nanti hukuman mati melanggar HAM. Menurut Mbak Sabita, hukuman mati melanggar HAM tidak? Itu mungkin itu kan tergantung doktrin atau tergantung dari doktrin seperti itu, doktrin dari lembaga HAM. Tapi karena orang korupsi itu juga melanggar HAM. Jadi menurut saya imbang ya Pak. Mereka membiarkan semua orang kelaparan dengan mengambil hak-hak mereka, apalagi saat COVID kemarin. Jadi menurut saya imbang, jadi tidak melanggar HAM begitu Pak. Mungkin kalau hukuman mati melanggar HAM itu doktrin yang diberikan oleh lembaga yang berkaitan dengan HAM Pak. Tapi kalau untuk pemerintah itu seharusnya tidak berlaku Pak. Karena juga sudah merugikan masyarakat dan pemerintah. Baik. Oke ya, itu pendapat kita hargai. Oke, nanti kita bahas sebentar ya tentang hukuman mati ya. Oke, baik, itu beberapa pendapat dari Mbak Sabita ya tentang bagaimana strategi memberantas korupsi. Satu diantaranya adalah pemberlakuan hukuman yang tegas, baik hukuman mati atau bisa jadi dimiskinkan. Kalau dimiskinkan sudah diakali ya
hukuman mati itu dirasa lebih tepat gitu ya. Oke, tentu yang lain tadi sudah dikatakan ya, pengawasan, perilaku, integritas dan sebagainya. Oke, satu lagi atau dua lagi pendapat yang lain silakan melengkapi, menambahi atau yang lain monggo silakan. Menurut saudara, apa strategi terdahsyat atau bagaimana kajian teoritis apa ya? Jadi bagaimana cara pemberantasan korupsi? Menurut Anda apa itu? Bagaimana caranya? Oke, siapa? Mas Arka? Ada pendapat silakan. Sebelum kita bahas bersama nanti. Halo, Mas Arka. Baik Bapak. Jadi menurut saya itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Sapita tadi, solusi yang tepat adalah dengan pemiskinan. Cuma mungkin jika kita memperhatikan kejadian-kejadian beberapa waktu lalu yang kita perhatikan dalam kasusnya yang sempat dibongkar oleh Menteri Hukum dan HAM Pak Mahfud MD, itu kan dalam rapat koordinasi menteri dan dengan DPR kan, bahkan di situ kan di situ salah satu dewannya itu Bambang Pacul mengutarakan bahwa ngegolin buat undang-undang perampasan aset sendiri pun itu susah gitu, harus dilakukan dengan persetujuan ya oleh orang-orang yang berkepentingan kayak gitu. Jadi memang kembali lagi regulasi itu bisa kita buat, tapi gimana kemudian niat dari pemangku jabatan itu sendiri yang harus dibangun kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya Indonesia itu mampu-mampu aja untuk membuat entah itu undang-undang perampasan aset atau undang-undang sejenis yang lainnya, undang-undang cipta kerja dan lain sebagainya itu. Namun kemudian ya kembali lagi ke pelaksanaan dari regulasi itu sendiri yang tidak bisa berjalan dengan baik dan maksimal kayak gitu sih. Jadi lebih ke penataan regulasi tapi juga penerapannya Mas ya. Bukan cuma ini regulasinya belum ada atau masih terbatas, mau dibuat yang optimal aja dibatasi, nunggu dawuh ketua umum, siap bos, kalau ketua umum laksanakan kan gitu ya. Kalau belum diperintah, belum, iya, Pak, betul. Nanti masih setengah hati, kemudian dari aspek pelaksanaannya juga. Oke. Baik, oke lah itu pendapat. Oke, kita hargai, terima kasih Mas Arka atas partisipasinya ya. Oke. Ada lagi pendapat, menambahkan, melengkapi tentang bagaimana sebenarnya cara efektif untuk memberantas korupsi. Itu ya. Oke. Ada lagi, satu lagi? Mbak siapa? Mbak Jian, mana dia? Bapak, saya mungkin mohon izin untuk mencoba menjawab. Oke, siapa namanya? Mana? Belum terlihat ini. Iya Pak, kebetulan di sini lagi agak hujan Pak, jadi takutnya kalau on cam jaringannya kurang stabil. Oh, Mbak siapa? Off cam enggak Pak? Off cam? Balkis Pak. Oh, Mbak Balkis, ya. Kurang lebih pendapat saya sama dengan teman-teman yang lain. Yang paling penting itu selain dari regulasi adalah niat, benar yang dikatakan sama Arka tadi, niat dan gimana sih caranya berbagai kalangan itu kita bisa saling bekerja sama untuk memberantas korupsi. Korupsi itu memang yang berbuat adalah para pejabat negara. Akan tetapi sebelum mereka menjadi seorang pejabat negara, kita nggak bisa lupa bahwa mereka tuh dulunya adalah seorang mahasiswa, mereka dulunya adalah seorang aktivis-aktivis, yang mana dari pada saat mereka belajar, mereka sudah harus ditekankan dengan nilai-nilai anti korupsi, dan yang mana sebenarnya nilai-nilai tentang pendidikan anti korupsi ini sudah ada Permendagrinya, dan itu juga sebenarnya di beberapa universitas sudah
sudah dijadikan sebagai salah satu mata kuliah wajib. Nah, jadi selain daripada regulasinya yang kita perlukan, kita juga perlu peran dari semua pihak serta kemauan dari mereka buat untuk menegakkannya. Bagaimana? Karena percuma kalau kita punya undang-undang saja, tapi penegakannya itu nggak ada gitu, Pak. Nah, juga selain itu, kalau menurut saya, apakah hukuman mati itu efektif gitu untuk memberantas korupsi? Kalau menurut saya, itu kurang, karena menurut saya korupsi ini merugikan banyak orang gitu. Seorang koruptor ini akan mengalami kematian yang sangat mudah gitu. Sedangkan mereka ini sudah merugikan banyak masyarakat gitu, Pak. Nah, jadi kalau hukuman mati itu kayaknya kematiannya itu terlalu mudah gitu, Pak. Masanya mereka udah perlu disiksa gitu. Maksudnya bukan disiksa sebelum ada hukuman mati, benar kata teman-teman tadi, kita perlu adanya perampasan aset, kemudian bagaimana cara mengatasi kayak kan sekarang banyak ya kayak tindak pidana pencucian uang gitu ya Pak, kayak money laundering gitu. Nah, kita emang perlu banget buat adanya undang-undang TPPU, kemudian juga penegakannya gimana, terus juga kan sekarang banyak yang pencucian uang itu dilarikan ke luar negeri. Nah, itu sangat penting kita buat adanya perjanjian ekstradisi. Kalau dari saya begitu, Pak. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Mbak Balkis. Ya, Mbak Balkis rumahnya mana ini? Hujan ini di mana rumahnya? Sekarang saya lagi di Purworejo, Jawa Tengah, Pak. Oh, Purworejo ya, oke. Baik, kalau Solo nggak hujan soalnya ya. Baik, nggak apa-apa ya. Purworejo, oke. Tapi sudah mulai mendung ini di Solo. Oke ya, perampasan aset, hukuman mati, regulasi, dan juga pelaksanaannya ya. Kalau sebetulnya hukuman mati kurang efektif itu terlalu mudah itu ya. Jadi harus diambil, disita hartanya dulu untuk pengembalian. Baik, banyak pendapat dari saudara-saudara sekalian, semuanya beririsan ya. Oke, coba kita bedah dengan pendekatan teoritis sosiologi hukum ya. Bagaimana memberantas korupsi. Sebenarnya teori ini yang disampaikan nanti itu bukan hanya berlaku untuk korupsi, tapi bagaimana nanti narkotika atau pidana yang lain itu juga bisa menggunakan teorinya sistem hukumnya. Oke ya, baik. Nanti kita bedah satu persatu. Oke. Sebenarnya teori ini lampau ya, tapi masih efektif, masih berlaku. Buktinya apa? Masih banyak yang menggunakan. Teori itu ibarat makhluk saja. Dia akan tumbuh, hidup, berkembang, dan mati itu. Tapi ini bisa mati sejauh teori itu tidak digunakan lagi oleh akademisi, oleh mahasiswa, maka teori itu mati. Tapi walaupun teori itu sudah sangat lampau, lama sekali, tapi masih relevan, belum ada pembanding, belum ada yang menisbikan, membantah. Jadi penelitian itu kan membenarkan teori, atau Anda menyalahkan teori, atau menambahkan teori, itu aja. Itu penelitian itu. Ini sudah ada teori baru. Sudah ada teori baru, maka bisa digunakan. Itu ya. Nanti kalau Anda boleh membantah teorinya ini, kalau sudah tidak relevan maka teori itu akan mati. Itu ya. Oke. Friedman tahun 75 memperkenalkan teori tentang sistem hukum, the legal system ya. Oke. Sistem itu adalah bahasa mudanya interdependensi. Jadi inter itu antar, dependensi itu bergantung, saling kebergantungan antara sub-sistem yang ada, saling kebergantungan antara unit-unit yang ada. Cara mudahnya begini, tubuh kita ini, badan kita ini adalah sistem, ya. Jadi kalau ada yang luka, yang lain menyembuhkan. Saya sering berikan contoh ya. Kalau ada anak kecil belajar berjalan atau belajar naik sepeda, itu ketika jatuh dan dengkulnya berdarah, gitu kan? Itu spontan matanya menangis, keluar air matanya, ya. Otaknya itu memerintahkan kepada mata supaya keluar air matanya, gitu ya. Tidak ada jatuh berdarah, tertawa-tawa berdarah, itu tidak ada. Itu sistem. Jadi adalah sistem, ada sistem pencernaan, sistem yang lain-lain ya. Itu sistem. Jadi salah satu luka tapi menyembuhkan. Itu ya. Menyembuhkan itu namanya sistem, itu ya. Dan saling bergantung, saling mempengaruhi, gitu ya.
Ada suara apa ya? Ini suara apa ya? Mungkin yang lain bisa dimatikan ininya ya, suaranya ya. Oke, sudah ya. Dengar teman-teman ya, ada suara apa itu? Oke ya. Nah, bagi teman-teman yang belum ini ya, suaranya bisa dimatikan ya. Oke, jadi itu manusia sistem. Nah, saya ingin menganalogikan. Friedman mengatakan demikian. Bensin mobil itu sistem juga. Nggak boleh itu saling sombong. Yang paling penting bensin loh. Yang paling penting setir loh. Yang paling penting ban loh. Itu nggak bisa. Karena bekerjanya satu secara simultan dan saling bergantung demi tujuan bersama. Jadi sistem itu unsurnya ada berbagai sub-subsistem atau anasir-anasir atau unsur-unsur di mana bekerjanya saling berkelindan, berkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Itu sistem. Nah, apakah hukum itu adalah sebagai sistem? Ya, jawabannya. Kalau menggunakan teori Friedman, Lawrence M. Friedman ya, Anda bisa ketik, bisa download di berbagai internet ya, jurnal ya. Jadi Friedman mengatakan hukum itu sistem. Kalau sistem berarti unsurnya ada berapa? Ada 3, kata Friedman ya. Nanti bisa Anda tambahin, bisa Anda kurangi, bisa Anda bantah, tapi ini satu teori yang ada, Friedman seperti itu. Jadi yang pertama ada yang disebut namanya legal structure, struktur hukum ya, struktur hukum. Yang kedua legal substance, substansi hukum. Yang ketiga legal culture, budaya hukum. Bagi Friedman, hukum itu bukan satu makhluk tersendiri. Tapi membaca hukum harus membaca 3 subsistem ini. Itu ya. Harus membaca subsistem. Jadi membaca manusia itu harus membaca otaknya, badannya, dan gerakannya. Gitu ya. Gitu. Jadi membaca mobil itu bukan cuma setirnya, tapi mobilnya, bensinnya, mesinnya, gitu kan. Jadi ada unsur-unsur yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kata Friedman, penegakan hukum itu bisa dianalisis mengenai tentang sistem hukum ini. Gitu ya. Oke, kita bedah perlahan-lahan. Kalau kita misalkan, ini apa artinya? Struktur hukum, legal structure. Cara mudahnya adalah legal structure itu adalah struktur hukum aparat-aparat yang berwenang menangani kasus itu, aparat yang diberikan hak untuk mengatasi itu, strukturnya, aparatnya, lembaganya, gitu ya. Kalau substance, legal substance itu substansi hukumnya, aturannya, aturan hukumnya seperti apa, gitu ya. Nilai-nilai yang ada masyarakat seperti apa, gitu ya. Itu aturannya. Kemudian yang ketiga legal culture. Legal culture itu adalah kultur hukumnya, budaya hukumnya. Budaya dalam pengertian yang sederhana adalah sikap atau apresiasi, reaksi masyarakat terhadap keberlakuan undang-undang. Ya. Jadi apresiasi atau sikap masyarakat, reaksi masyarakat terhadap undang-undang itu namanya budaya hukum. Nah, ketiganya ini menurut Friedman untuk menganalisis baik itu kita ambil sampel tadi kan korupsi. Jadi kalau Anda membedah bagaimana merumuskan pemberantasan korupsi yang efektif, maka kalau Anda menggunakan teori Friedman, maka jelas maka Anda membahas tentang substansi hukumnya. Jadi substansi hukum apa saja sih yang terkait dengan korupsi? Anda bedah di DUHAM, ada di Konvenen Internasional, ada di Undang Dasar 45, ada di Undang-Undang Tipikor, pidana, PP, Permendagri, apapun itu. Rule-rule tentang substansi, tentang korupsi harus Anda bedah. Itu ya, itu kalau kita bicara teorinya Friedman. Yang kedua, kalau di struktur hukum apanya? Berarti lembaga-lembaga terkait penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, apalagi hakim, pengacara, lawyer, gitu kan, lawyer, pengacara ya, bahkan presiden. Lalu presiden bukan apakah penegak hukum, tapi
Kalau presidennya firm terhadap penegakan korupsi itu nampaknya juga keras itu. KPK-nya juga tidak melempem itu. Tapi kalau kurang mendapat apresiasi ya biasanya juga cenderung turun gitu ya. Jadi karena pemimpin negara itu presiden. Sehingga ini juga masuk menjadi bagian terpenting dalam struktur hukum. Meskipun bukan aparat penegak hukum ya, tapi dalam nawacitanya, garis-garis negaranya itu harus dijelaskan. Oke, yang ketiga dari budaya hukum, bagaimana masyarakat. Nah, ini apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan korupsi. Jadi dengan demikian ya cara mudahnya tadi ya, ini ya penjelasan lebih dalam ya. Legal system ya, substansi hukum berupa norma-norma, peraturan, keputusan yang dihasilkan dari produk hukum. Struktur hukum adalah kelembagaan, cipta sistem hukum, pelayanan hukum, budaya hukum, ide, sikap, gagasan, pendapat yang berhubungan dengan hukum ya. Kalau Profesor Raharjo, kalau Anda penelitiannya substansi hukum itu penelitian normatif gitu ya di MPH ya. Kalau Anda penelitian struktur hukum maka empiris, kalau Anda penelitian budaya hukum maka empiris gitu ya. Oke. Itu isinya. Maka terhadap pertanyaan tadi, kalau kita akomodasi dari Mas Nanda, Mbak Sabita, Mas Arka, Mbak Balkis tadi, sesungguhnya tinggal kita masukkan saja itu. Jadi nggak bisa kalau hanya penegakan hukum itu hanya bagaimana pemberantasan hukum. 1, hukuman mati Pak. Pokoknya hukuman mati sudah selesai Pak. Nggak bisa. Dimiskinan nggak bisa. Kalau hanya itu saja nggak bisa. Ya. Karena itu baru satu unsur, itu baru satu subsistem, itu baru bensinnya yang diperbaiki ya, kilometer bensinnya diganti listrik ya nggak, setirnya di automatically, kemudian banyak diperbagus gitu kan. Oke, termasuk dalam manusia itu tidak bisa hanya dengkulnya sendiri, tapi juga dibantu oleh namanya panca indera dan juga otak akal kita ini. Jadi kalau hanya pemiskinan tidak bisa. Itu berarti kalau pemiskinan berarti itu pada level apa itu? Pada level substansi hukumnya ya enggak? Berarti gagasannya ya sudah kita bonsai, kita bingkai saja. Berarti kalau Anda menggunakan teori Friedman untuk memberantas korupsi, maka Anda bedah substansi hukumnya dulu. Oke, substansi hukum yang selama ini ada bagaimana gitu. Apakah sudah ada hukuman mati? Oh, ada, Pak. Tapi dengan catatan harus keadaan darurat gitu ya. Ya. Yang kedua itu pasal itu tidak berdiri sendiri, ada persyaratan darurat baru bisa diterapkan gitu ya. Jadi artinya itu bukan pasal puncak ya, pasal conditional sine qua non pasal bersyarat itu sebenarnya. Jadi bukan seperti narkoba ya enggak, narkoba kalau sudah 1 kilo hukuman mati gitu aja. Jadi kalau korupsi sudah T atau M ya, sudah miliar sekian miliar hukuman triliun hukuman mati gitu. Ya, seperti itu bisa kalau mau buat model rumusan seperti itu. Jadi Anda mengukur aturan-aturan selama ini seperti apa. Kemudian Anda kritisi, Anda perbaiki, Anda tajamkan dengan aturan-aturan baru gitu ya. Sekarang ini sudah ada Pak hukuman mati, ada, tetapi bersyarat. Ada usulkan ke depannya nggak perlu bersyarat, sehingga atau bersyaratnya itu bukan syarat keadaan. Kalau syarat keadaan itu sangat terbatas gitu ya, tapi syaratnya adalah syarat nominal yang dikorupsi misalnya. Kalau sekarang ini tidak ada batas nominalnya, besok Anda terapkan misalkan di atas 500 miliar, atau di atas 1 miliar, atau di atas berapapun, itu bisa berikutnya nanti gitu ya. Jadi Anda berpikir substansinya. Yang kedua Pak, belum ada pemiskinan, sekarang dimiskinkan Pak. Gitu ya. Kalau seperti itu ya, dimiskinkan gitu kan. Yang ketiga apalagi, wah itu ya. Jadi itu baru bermain pada level aspek aspek substansi. Bahwa itu penting ya harus, karena hukum itu sesungguhnya refleksi dari masyarakat. Jadi kalau pola pikirnya seperti ya udah tambahi aspek hukumnya gitu ya. Tambahi terobosan-terobosan. Kalau sudah diantisipasi seperti itu ya harusnya ditambahi substansi-substansi baru. Dan hukum sifatnya bukan statis ya. Artinya boleh dilakukan perubahan kalau itu menjadi aspirasi masyarakat. Itu ya. Jadi itu
dari aspek substansi selama ini. Yang kedua, tadi kemiskinan hampir semua bicaranya kemiskinan itu dan hukuman mati ya. Berarti semua bicara baru aspek substansi itu. Oke, jadi kalau Anda menulis jurnal atau menulis makalah, misalnya apapun, Anda baca substansi dulu, substansi yang lama seperti apa, substansi yang Anda usulkan seperti apa, gagasannya seperti apa, gitu. Munculkan berbagai gagasan-gagasan kreatif itu, kemiskinan, hukuman ada maksimal, minimal, terus bagaimana hukuman bagi aparat, maksudnya ditambah sepertiga, atau bagaimana hukuman bagi pelaku korupsi bisa 2 kali, politik dan sebagainya gitu ya. Itu berbagai substansi yang bisa ditambahkan. Oke, tapi itu baru substansi aja. Mestinya penyembuhannya kalau salah satu hukum harus ada yang kedua, yaitu dari aspek legal structure. Jadi dari aspek legal structure itu dari aspek kelembagaannya. Nah, ini berarti perlu adanya penguatan KPK. Sekarang kan untuk nyadap aja harus izin Dewas. Sekarang KPK aja terbelah, bahkan gitu kan, direkturnya dipecat gitu kan. Bahkan KPK sekarang sudah mulai menjadi alat kekuasaan. Calon presiden sudah mulai disandra, tinggal dawuhnya gitu ya. Atau bagaimana bisa Anda kritisi itu ya. Jadi kalau kondisi existing kondisi seperti itu, bagaimana gagasan Anda? Pertama, misalkan dari aspek legal structure ya. Jadi pemilihan KPK harus terbuka sudah gitu ya. Yang kedua, apakah semua harus DPR? Anda bisa mengusulkan terserah ya, bisa DPR, bisa model-model yang lain gitu ya. Yang ketiga, barangkali jaminan hidup, gajinya ditambahi gitu ya, tunjangannya lah. Kalau gajinya kan semua kecil ya, tunjangannya. Jadi pastikan bahwa aparat penegak hukum korupsi ini mendapat jaminan yang lebih dibanding yang lain, gitu kan. Terus apa lagi? Jadi dicukupi dulu kebutuhannya, gitu kan, strukturnya. Oke, seperti Pak Novel Baswedan ya. Itu kan luar biasa sekali berjuangnya, tapi justru malah dilengserkan ya, secara tidak langsung gitu ya. Jadi harus ada perhatian serius dari segi strukturnya. Tentu bukan cuma KPK ya, struktur itu bisa dari KPK, Polri, jaksa, pengacara, hakim gitu ya. Itu harus ada koordinasi gitu ya. Ada supervisi, harus ada bagaimana ya, uji publik dan sebagainya. Target harus ada pengukuran indeks korupsi itu. Jika tidak tercapai harus begini begitu itu ya. Jadi harus ada perbaikan di level strukturnya juga, maksud saya begitu ya. Jadi nggak boleh ini ditinggalkan begitu saja. Itu ya. Jadi pada aparatnya, entah rumusannya seperti apa, Anda bisa merumuskan nanti. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dari aspek budaya hukumnya, legal culture-nya. Nah, kalau budaya hukum itu sesungguhnya ada 2 teori ya. Legal culture itu ada internal legal culture sama external legal culture. Kalau internal legal culture itu adalah kultur yang dimiliki struktur hukum. Jadi bagaimana pemahaman sikap para struktur hukum, struktural para lembaga penegak hukum itu seperti apa? Itu yang disebut internal legal culture, kata Friedman ya. Kalau external legal culture itu adalah kultur masyarakat pada umumnya terhadap hukum. Tadi dicontohkan pas ketika jadi mahasiswa gitu ya, atau kita ngurus KTP di kelurahan itu ya. Kalau bayar bisa cepat jadi, kalau nggak bayar nggak cepat jadi itu ya. Kita sering memberikan bingkisan kepada para aparat dan sebagainya. Nah, perilaku ini seperti ini juga sesungguhnya menjadi bagian dari hal yang tidak terpisahkan. Ya, bagaimana kalau tradisi-tradisi itu harus mulai digeser ya, digeser. Bahkan sekarang mau KPK menikah itu nggak boleh terima sumbangan dan sebagainya, itu gratifikasi dan sebagainya gitu ya. Jadi ternyata kita sendiri sering memberikan perhatian lebih atau sumbangan lebih kepada aparat-aparat itu. Gitu ya. Jadi ini budaya ini juga harus
diperhatikan. Jadi bukan cuma diberi pemiskinan, tetapi aparatnya tidak dilendak, aparatnya juga diperbaiki, budaya masyarakatnya juga harus mulai di mindset-nya, pendidikannya juga disetel ulang supaya pro dengan penegakan hukum. Itu ya, oke. Nah, seringkali Mas Mbak, ini contoh yang paling mudah. Kalau dulu dalam kuliah itu sering katakan, dulu ada undang-undang desa itu. Undang-undang desa itu dari pemerintah pusat. Waktu itu pemerintahnya tahun 75 ya. Nomor 975 itu semua aparat pemerintahan di level bawah dinamakan desa itu. Baik luar negeri Jawa maupun dalam Jawa semua namanya desa. Jadi desa di Padang, desa di Bali, desa semua. Padahal mereka punya kearifan lokal, struktur pemerintahan desa atau sejenisnya, ada marga, marga, ada yang lain gitu ya, nagari gitu kan, ada desa dinas dan sebagainya, itu berbeda-beda strukturnya, tapi diserahkan oleh pemerintah. Nah, sehingga ini tidak sesuai dengan eksternal legal culture masyarakat, terlalu dipaksakan. Nah ini loh. Jadi banyak kadang undang-undang itu terlalu top down, dari pusat itu sudah hukuman mati ini, tapi masyarakatnya tidak diberi pendidikan sosialisasi yang memadai, atau paling tidak nilai itu tidak diambilkan dari masyarakat lokal sekitar. Itu loh itu. Jadi kadang tidak kompatibel yang seringkali berujung pada ketidakefektifan hukum. Ini dicontohkan seperti itu. Oke ya. Jadi budaya masyarakat itu, legal culture itu sangat mempengaruhi efektivitas hukum. Seringkali dikatakan budaya itu ibaratnya ruhnya. Dan manusia itu ada ruhnya. Kalau mobil ada bensinnya. Itu ya. Jadi ini menjadi pintu kunci untuk perubahan perubahan budaya, perubahan penegakan hukum di korupsi itu adalah legal culture-nya, budaya hukum yang perlu dibangun. Ya, dengan mulai yang sederhana, ada reward and punishment tentunya. Bagaimana yang salah itu harus harus di-punishment, yang benar harus di-reward, itu aja. Dengan sederhana itu mungkin akan muncul, tapi sekarang kita lihat, ketua umum sudah korupsi jadi tokoh lagi, gitu kan. Banyak tokoh ini sudah mau masuk lagi, jadi semua kembali ke jalurnya masing-masing gitu ya. Ini yang kadang tidak bisa dipungkiri dari realitas penegakan hukum di kita ya, di tanah air. Oke, itu ya. Jadi intinya apapun masalahnya ya, kalau Anda menggunakan teorinya Friedman, nanti bisa dicari jurnalnya ya, itu Anda harus membedah dari ketiga aspek ini. Jangan parsial saja. Jangan hanya perbaiki substansinya aja. Karena itu hanya sepertiga dari sistem hukum ya. Maka Anda mau harus perbaiki strukturnya, mau nggak mau harus perbaiki budayanya. Sehingga kata Friedman, ketiganya itu saling berkelindang secara simultan akan mencapai tujuan yang sama, seirama. Jangan hanya parsial pada aspek satu titik saja. Oke, itu ya. Oke, Daniel Eslev mengatakan hukum dan politik itu ya. Oke, ini dari masyarakat, hukum budaya substantif. Kemudian, oke ya, paling tidak itu ya, itu tentang sistem hukum ya, 3 komponen itu. Itu dulu bisa diterima tidak, ada pertanyaan tidak sebelum saya lanjutkan tadi menyinggung HAM tadi ya. Jelas tidak saudara? Di sini aja kuliahnya. Struktur hukum ya, substansi hukum, budaya hukum. Nanti isiannya bisa Anda isi sendiri. Tapi dengan teori ini mudah sekali Anda membedah itu ya. Jadi bukan hanya korupsi, Anda membedah tentang pemberantasan narkotika dari perspektif legal system, dari teorinya Friedman ya. Mau nggak mau Anda bedah aturannya, mau nggak mau Anda bedah strukturnya, mau nggak mau Anda bedah budayanya. Budayanya bisa Anda cek itu, budaya masyarakatnya atau putusan-putusan pengadilan itu.
budaya-budaya yang dihasilkan oleh aparat, termasuk putusan pengadilan. Bagaimana Anda perilaku putusan pengadilan terhadap korupsi? Anda baca itu, oh ternyata menguntungkan yang tinggi, oh menguntungkan, melemahkan yang rendah, gitu ya. Kalau seperti itu, maka perlu ada perbaikan secara simultan. Oke, itu. Ada pertanyaan tidak, saudara? Jelas tidak tentang teorinya Friedman ini, saudara? Halo, halo. Bagaimana? Ada pertanyaan tidak terkait dengan legal sistemnya Friedman tentang struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum? Belum ada, Bapak. Belum ada ya? Oke. Jadi tadi ya, perampasan aset bagus, itu masukkan, Anda nulis ya, masukkan dalam substansinya berarti. Tentu kalau Anda masukkan perampasan aset, Anda juga berpikir strukturnya, siapa itu yang berhak merampas itu. Polri Pak ya, Polrinya atau lembaga baru atau bagaimana ya, gitu ya. Terus bagaimana supaya itu bermanfaat bagi rakyat dan negara ya. Dibangun budaya hukum, harus didukung oleh mahasiswa, didukung oleh rakyat dan sebagainya. Oke ya, itu. Jadi teori ini teori umum ya. Kita sampelkan pada kasus korupsi. Tentu kasus yang lain juga bisa Anda menggunakan meminjam teori ini. Bahkan dulu saya juga mengutip teori ini dalam disertasi itu ya. Bagaimana penataan masyarakat adat, saya cek itu dalam substansinya, terus aparat penegakannya seperti apa, terus budaya masyarakat itu menolak atau menerima itu. Jadi teori ini sangat luas, teori dasar ya, teori dasar sekali tentang penegakan hukum. Oke, yang kedua tadi karena disinggung soal ada yang menjawab Mas Nanda tadi ya, nanti hukuman mati melanggar HAM itu ya Mas Nanda ya. Mas Nanda apa menganggap hukuman mati itu melanggar HAM, Mas Nanda? Baik Pak, mungkin izin menjawabnya Pak. Ya. Pendek pengetahuan saya, terutama dalam mata kuliah yang lainnya sempat dibahas tentang bagaimana penerapan hukuman mati, terutama terhadap pelaku korupsi. Apakah hal tersebut dianggap wajar atau tidak istilahnya gitu. Kalau perlu kita ketahui memang dalam segi regulasi hukuman mati itu masih hukuman yang paling berat di KUHP kita yang lama ya. Terutama kalau di KUHP yang baru hukuman mati itu diberikan waktu selama 10 tahun untuk menjalankan perbuatan baiknya. Cuman kalau dalam beberapa jurnal dan beberapa buku yang saya baca memang masih terdapat adanya pro dan kontra Pak terkait dengan diterapkannya hukuman mati gitu. Dan menurut saya di sini mungkin bisa menggunakan teori mazhab yang mazhab aduh saya lupa Pak. Satunya mazhab positif. Hukum alam. Mazhab hukum alam mungkin. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah bagaimana cara kita tahu dan apa yang sekiranya bakal berguna bagi masyarakat. Dalam hal ini mungkin saya masih bisa berpendapat kalau hukuman mati bisa diterapkan. Cuman dalam keberjalanannya entah itu efisien atau tidak, itu balik lagi ke apa yang dirasakan sama masyarakat. Cuman kalau memang dalam konstitusi sejatinya memang dalam undang-undang terutama perlindungan hak asasi manusia memang dibahas dalam suatu pasal yaitu tentang bagaimana manusia berhak memperjuangkan kehidupannya untuk tetap hidup dan tetap memperjuangkan haknya seperti itulah Pak. Jadi yang saya maksudkan sebagai kesimpulannya juga mungkin saya masih bingung juga terkait dengan bagaimana penerapan hukuman mati tersebut mampu untuk memberikan efek jera atau tidak.
Cuman memang dalam kembali kepada masyarakatnya apakah itu berguna atau tidak, mungkin itu balik ke regulasi dan yang Bapak sampaikan tadi dengan adanya 3 legal system yang disampaikan sama Bapak terkait dengan teorinya Friedman. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Kalau masalah efektivitas harus diuji ya. Harus diuji keefektifannya. Namanya efektif itu apa? Efektif. Efektif itu berefek pada isu normatifnya. Kalau Anda mengukur efektivitas undang-undang lalu lintas, efektivitas undang-undang narkotika, undang-undang korupsi, maka untuk mengukur keefektifannya, mau nggak mau Anda harus baca konsiderannya. Dan tentu lahir karena apa sih? Menekan angka korupsi. Maka Anda harus mengukur itu, apakah korupsi semakin hari semakin membanyak teman sedikit gitu ya. Kalau efektivitas seperti itu, jadi efektivitas untuk hukuman mati harus diukur. Belum ada, masa diukur efektivitas memang nggak bisa ya kan. Korupsi hukuman mati kan belum pernah ada itu. Yang didakwa aja belum pernah ada, apalagi yang hukuman mati kan rata-rata untuk narkotika ya. Narkotika, terorisme, kemudian pembunuhan berencana. Oke, sekarang kita lepaskan dalam segmentasi korupsi Mas ya. Pertanyaan saya untuk hukuman mati secara umum Mas, yang untuk terorisme, narkotika yang ada selama ini, Indonesia masih menerapkan hukuman mati ya Mas Nanda ya, masih kan? Masih, Bapak. Oke, terus pertanyaan saya kembali, apakah hukuman mati yang diterapkan di Indonesia itu melanggar HAM tidak Mas? Oke, silakan. Bukan korupsi, tapi hukuman mati secara umum, Mas. Menurut Anda melanggar HAM tidak? Sejauh kasus, terutama dalam kasus narkotika ya, Pak. Yang dimana itu masih diberlakukan. Jadi memang ini kepentingan beberapa pihak yang dirasa itu terlalu merugikan. Menurut saya masih efektif untuk beberapa kasus seperti yang tadi Bapak bilang, terorisme, narkotika, dan beberapa hal yang dicantumkan dalam undang-undang. Seperti itu, Pak. Iya, bukan efektifnya. Melanggar HAM tidak menurut Anda? Kalau melanggar HAM-nya, jujur saya masih bingung ya? kurang sedikit pengetahuan juga. Saya pengetahuan saya bisa seperti itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Siap. Santai aja. Nanti kita diskusikan ya. Oke. Ada pendapat lain nggak teman-teman ini? Menurut saudara, hukuman mati kan sudah ada di hukum sistem pidana kita, tapi saya juga sering ditanya itu. Kadang ngajar Pancasila di MIPA, di mana itu pertanyaannya umum-umum seperti itu. Oke, bisa Anda sampaikan pendapatnya, saudara-saudara. Menurut saudara, hukuman mati itu melanggar HAM tidak? Tidak hanya di korupsi ya, yang sudah ada inilah narkotika itu aja, atau terorisme gitu ya. Oke, silakan yang lain dulu sebelum kita konklusikan ya. Bagaimana pandangan saudara mahasiswa hukum tuh? Bentar lagi SH, sarjana hukum. Sarjana itu artinya ahli hukum. Di mana bagaimana pandangan saudara, apakah hukuman mati itu melanggar HAM atau tidak? Izin menjawab, Bapak. Ya, Mas siapa ini? Tidak muncul siapa namanya? Wisnu, Bapak. Ayuda Wisnu. Oh, Wisnu ya. Ingat saya, Mas Wisnu ya. Oke. Oke, Bapak. Ya. Sebetulnya ini, Pak. Kalau menurut saya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, itu tergantung pandangan mana yang dipakai, Pak. Pandangan abolisionisme atau pandangan retensionisme. Tapi di balik pandangan-pandangan tersebut, sejatinya tuh kalau menurut saya, pidana mati itu, apapun pidana sebetulnya melanggar hak asasi manusia, Pak. Karena setiap hukuman itu merampas baik sedikit ataupun banyak hak asasi setiap manusia yang dijatuhkan hukuman kepadanya gitu, Pak. Kayak contoh misalnya hukuman seumur hidup itu juga merampas haknya seseorang yang dijatuhkan hukuman seumur hidup itu gitu, Pak. Walaupun tingkat sedikit atau banyaknya itu berbeda-beda setiap hukumannya. Kayak gitu, Pak, menurut saya, Pak. Jadi kalau ditanya hukuman mati ini melanggar hak asasi manusia atau tidak, ya tentu hak asasi manusianya itu diambil kalau misalnya pidana mati itu, karena dia nantinya akan mati. Kalau menurut saya kayak gitu, Pak. Oke ya, berarti negara sering dong melanggar HAM, no? Setiap menghukum manusia berarti melanggar HAM manusia yang lain gitu ya. Nah, kalau menurut saya tergantung, makanya tadi Pak di awal tergantung pandangannya
pakai pandangan abolisionisme atau pandangan retensionisme, Pak. Kalau misalnya retensionisme kan berarti setiap hukuman yang dijatuhkan itu udah berdasarkan pertimbangan dari apa tindak pidana yang dilakukan. Ketika seseorang tersebut melakukan tindak pidana yang memang sejatinya itu perlu dijatuhkan pidana mati, ya dijatuhkan pidana mati gitu, Pak. Oke. Terus ya. Ya betul, Pak. Baik, oke ya. Negara sendiri sering menggunakan mekanisme itu ya dalam rangka melindungi kepentingan lebih besar. Oke, baik kita cek ya, Mas. Ini saya nggak bawa ini ya, Jadi begini, Mas, Mbak ya, HAM ya, hak asasi manusia itu hak tertinggi, hak hidup itu hak tertinggi yang diberikan Tuhan pada manusia. Dalam keadaan apapun tidak bisa diambil itu. Itu salah satu mazhab tadi ya. Oke. Tapi Anda harus ingat bahwa pelaksanaan HAM. Jadi begini, kalau dosen saya dulu ya, yang kecil, paling kecil aja ya. Saya masih ingat dosen saya itu, saya ya kuliah seperti Anda itu. Ketika membahas mata kuliah HAM itu. Jadi mohon maaf, sesungguhnya ketika dulu ngasih contohnya itu kaki saudara bau itu cantrengan gitu ya, itu sebenarnya Anda sedang melanggar HAM teman saudara itu. Di dalam kelas ya kan kaos kakinya nggak dicuci gitu, akhirnya bau gitu ya. Itu sebenarnya Anda sudah merampas HAM orang lain kan gitu. Tapi pertanyaannya HAM yang mana? HAM yang kecil atau yang besar? HAM yang berat atau HAM yang ringan? Pelanggaran hukum lah bahasa ya. HAM ringan itu ya pelanggaran hukum itu. Kalau HAM berat ya genosida dan sebagainya itu, perampasan, pemusnahan etnis dan sebagainya itu. Kan gitu. Nah, pertanyaannya apakah hukuman mati melanggar HAM? Gitu ya. Oke. Apakah hukuman mati melanggar HAM? Lah kan tentu yang akan dihukum ini ada tadi banyak pertimbangan gitu ya. Biasanya yang diberi hukuman mati itu kasus-kasus yang super besar. Ya, kasus pembunuhan pun harus berencana. Kalau tidak berencana biasanya tidak hanya seumur hidup. Korupsi pun harus yang darurat gitu ya. Terus narkotika pun harus yang berkilo-kilo gitu ya. Kalau hanya satu pelintir tidak ya. Terorisme yang memusnahkan, menghancurkan banyak orang itu super berat. Tapi tetap ada pandangan ya tidak bisa seberapapun. Biasanya kalau Komnas HAM dan sebagainya itu aktivitas HAM akan menolak itu hukuman mati. Karena sejahat apapun manusia, tidak boleh itu hak hidup diambil oleh negara. Negara hanya bisa menghukum saja. Tidak sampai dengan mencabut. Karena negara tidak memberikan nyawa. Itu pandangan yang pro hukuman atau yang kontra hukuman mati. Itu mengatakan hak hidup itu hak yang paling hakiki. Itu hak yang hidup diberikan Tuhan. Jadi negaranya nggak boleh mengambil. Atas dasar apa negara mengambil itu? Ya kalau kesalahan masih membunuh orang banyak, ya udah akui kesalahannya, hukum seberat-beratnya selama tidak membunuh, selama tidak diberi hukuman mati. Itu bagi kalangan yang pro atau yang kontra terhadap hukuman mati. Bagaimana negara kita? Negara kita sepakat hukuman mati. Buktinya Mas KUHP masih mengenakan itu. Walaupun sekarang ada penahapannya ya. Kalau yang sekarang, yang KUHP baru ini belum berlaku ya. Jadi masih KUHP yang lama kan, berlaku 3 tahun lagi kan, 2 tahun 3 tahun itu. Nah, KUHP yang lama ada hukuman mati itu. Dan kita sering menyaksikan, melihat, membaca berita pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Apakah negara melanggar HAM? Nah, Anda harus baca itu. Pasal 28 konstitusi kita. Itu ada hak tidak boleh dituntut hukuman berlaku surut, hak hidup, hak yang diperjuangkan, hak lingkungan, hak semua HAM itu ada di pasal 28. Tetapi Anda harus ingat itu, semua pasal 28 A, B, C, D, E, F, G, I, J itu semua dibungkus oleh pasal berapa itu? Pasal 28J ya. Anda baca pasal 8J atau I itu ya, sekitar enggak J, pasal 88J ya. 8J seingat saya. Pasal 28J atau I itu mengatakan bahwa pelaksanaan HAM itu harus menghormati HAM orang lain.
dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Jadi sudah dibungkus itu. Jadi kalau negara, kalau ada aparat, ada narkotika, gembong narkotika diberi hukuman mati kemarin ya, hukuman mati, dan yang hukuman mati kalau di Indonesia tembak ya. Di sebagian negara dipancung, ada yang strom, ada yang dikasih obat bius mati itu ya, tergantung undang-undang masing-masing negara. Kalau di Indonesia selama ini tembak, dan Anda tahu tidak, eksekusinya itu malam, apa yang diminta dikasihkan gitu kan. Kemudian dari 10 tembakan disediakan pistol laras panjang, senapan laras panjang itu ya. Itu di antara 10 pistol itu tembak senapan itu yang diisi cuma satu itu. Yang diisi cuma satu, dan eksekutor 10 orang itu nggak tahu itu. Yang diisi pistol senapan nomor 1, 2, 3, atau 10, nomor 7, nomor 5, nomor 4 diacak itu. Diacak, dan yang mengambil petugasnya nggak tahu. Yang penting semua menembak sesuai dengan objek yang ditembak itu. Manusianya itu. Terpidananya itu ya. Nah, tembak dor mati, selesai. Pertanyaannya, pelaku penembakan itu melanggar HAM tidak? Dia tidak. Kenapa? Karena diperintahkan undang-undang. Karena ukuran HAM itu adalah undang-undang. Di pasal C Anda 28 Anda baca ya. Jadi pelaksanaan penegakan HAM,